Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan, memberi kita kesempatan, memberi kita keimanan hingga bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat jamaah kuliah kuliah pagi, kuliah duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya pribadi bisa main ke sini silaturahmi kemari. Sesungguhnya saya punya jadwal khutbah juga di sini ya. Tapi seingat saya lupa apa saya pernah acara seperti ini. Mungkin pernah tapi mungkin sudah lama. Atau mungkin ini yang pertama kali, tetapi khutbah Jumat sudah lama. Karena itu jamaahnya ya laki-laki ya waktu itu. Nah sekarang ada jamaah muslimat dan dalam bentuk kajian. Kalau khutbah Jumat kan biasanya tidak ada tanya jawab. Dulu saya dengan Dr. Saifuddin Zuhri ya, itu pernah seperti antum tadi mengumumkan. Di sana ada habis sholat Jumat ada tanya jawab. Di sini ada nggak? Enggak ada. Di sana ada. Jadi setelah salat Jumat ada, setelah salat sunnah ada, dipersilahkan jamaah yang mau bertanya boleh jadi bolehkah bolehkah tanya jawab untuk khutbah Jumat? Boleh, tapi setelah salat Jumat. Jangan pas Jumatan. Dulu di Masjid At-Tin kami. Ini saya lihat modelnya mirip Masjid At-Tin modelnya. Mungkin arsiteknya sama. Ya. Tema kita pada hari ini adalah tentang rahasia diterimanya doa, mungkin begitu ya. Tapi kalau kita ungkap jadi nggak rahasia lagi nih jadi. Itu mungkin biasa ya. Bahasa-bahasa biar menarik ya, rahasia kaya. Tapi kalau diungkapkan jadi nggak rahasia lagi. Ada yang cukup aneh ya kalau kita mengatakan doa ditolak. Agak aneh sungguh, doa ditolak. Nanti kita jelaskan kenapa aneh. Kenapa? Kita lihat dulu doa itu apa. Doa itu ya bahasa Indonesia tapi berasal dari bahasa Arab ya. Du'aun atau ad-du'a itu dalam bahasa Arab. Ad-du'a itu artinya adalah bisa berarti memanggil, bisa berarti mengajak, bisa berarti meminta, macam-macam artinya. Kalau memanggil itu bisa mirip dengan nada yunadi ya, memanggil ya. Kalau meminta ya itu yang disebut dakwah. Dakwah itu bisa berceramah ya, kayak saya ini lagi dakwah. Tapi bisa juga berarti undangan ya. Kalau ada undangan itu dakwah, namanya dakwah dalam bahasa Arab. Jadi ada yang salah satu yang wajib itu adalah menjawab dakwah. Kalau kita diundang itu wajib datang. Apa kalau tidak bisa datang wajib memberitahu kalau nggak datang. Ijabatud dakwah itu hak muslim atas muslim lain adalah
menjawab dakwah, termasuk menjawab salam. Itu disebut, itu artinya dalam arti mengundang, memanggil. Bisa juga dalam arti mengajak, ya. Makanya da'a yada'u da'watan, itu dalam bahasa Arab. Da'a yada'u da'watan, memanggil, mengajak, atau bisa berarti mengundang. Nah, itu arti bahasa dari dakwah. Yang sinonim dengan doa itu as-shalah. Salat itu doa. As-salatu wassalam, ya. Salawat itu artinya doa. As-salatu artinya selawat. As-salat itu jama', as-salawat itu as-salatu itu mufrad atau singular, ya, bentuk tunggal. Sedangkan as-salawat itu bentuk bentuk jama', ya. As-salawat kita kadang mengatakan ayo kita salawat. Nah, itu artinya ayo kita berdoa. Karena as-salatu hiya ad-du'a. Makanya definisi salat, ya, kita kan salat, ya, salat 5 kali sehari semalam atau dalam 5 waktu. Kalau dalam fikih disebut definisi salat itu ad-du'a. As-salatu lugatan ad-du'a. Arti salat itu adalah ad-du'a. Ya, mungkin artinya berbeda, mungkin artinya berbeda, dalam arti salawat dengan doa mungkin berbeda. Tapi saya belum tahu apa bedanya. Saya cuma menduga-duga, ya. Kalau Pak Ustadz, namanya siapa Pak Ustadz? Antum namanya siapa? Supriyadi. Supriyadi. Kita kasih contoh, jangan-jangan ini bedanya antara doa dengan salawat, ya. Salat itu doa, tapi isinya kebaikan. Salat. Kalau doa, ad-doa bisa baik bisa enggak. Bisa baik bisa enggak. Contoh, saya tidak tahu ini doanya yang baik apa enggak. Ya Allah, mudah-mudahan Ustadz Supriyadi menikah lagi misalnya. Nah, ini doa baik apa enggak? Nah, kalau misalnya bagi istrinya itu disebut doa, bukan salawat. Karena salawat itu selalu tentang kebaikan. Kalau istrinya kan pasti mengatakan itu bukan kebaikan, kan? Nah, berarti mungkin itu termasuk doa. Jadi doa itu bisa mengandung kebaikan, atau berdoa untuk yang baik, bisa juga berdoa untuk yang buruk. Tapi salat dalam as-salawat itu selalu berarti baik. Mungkin itu artinya. Artinya maksud saya itu mungkin perbedaan. Jadi itu doa dalam arti dalam arti bahasa, ya. Jadi kalau kita memanggil seseorang itu kita sebut berdakwah, ya. Wahai Ustadz Supriyadi, nah, itu doa, itu memanggil, ya. Wahai Ustadz Supriyadi. Atau kalau dalam doa biasanya ya Allah, ya, itu kan memanggil. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Nah, itu memanggil, ya. Nah, berdoa dalam bentuk memanggil itu biasanya dalam bentuk kata-kata, ya. Dalam bentuk kata-kata, misalnya ya Allah saya ingin ini, ya Allah saya ingin itu, dan sebagainya. Nah, dalam bentuk kata-kata ini ada dalam bentuk kata-kata yang menuntut, ada dalam bentuk kata-kata yang tidak menuntut, ya. Kalau di masjid ini kunut nggak? Kalau subuh ya kunut, ya. Nah, doa kunut itu Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa afina birahmatika syarra fa innaka taqdi wa la yuqda fa inna. Pas yang bagian kedua orang kunut itu kan imamnya biasanya diam, kan, walaupun kunutnya belum selesai doanya. Jadi bukannya diam berarti tidak berkata apa-apa, tetapi lebih suaranya sir, ya. Suaranya tidak dijahar, ya. Mengapa? Karena bagian kedua dari kunut itu tidak sama dengan bagian yang pertama. Kalau bagian yang pertama itu penuh dengan tuntutan, ya. Allahumma hdina
fiman hadait. Jadi ihdina itu dalam bahasa Arab kata perintah, ya, kayak memerintah Allah, ya, atau menuntut, ya. Ya Allah, berilah kami petunjuk, ya. Tetapi model bagian kedua dari doa kunut itu tidak begitu, ya, tidak menuntut. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Itu tidak menuntut. Ya. Karena engkaulah yang maha menentukan, ya, dan engkau tidak ditentukan. Tabarakta wa ta'alaita, ya. Engkau maha suci dan maha tinggi, ya. Apakah itu doa? Itu doa, ya, doa. Jadi doa itu ada dua macam dalam bentuk kata-kata. Ada doa dalam bentuk menuntut, ada dalam bentuk tidak menuntut. Misalnya anak kita, ya, anak kita tiba-tiba berwajah berseri-seri, ya, misalnya bilang ke bapaknya, "Papa, kayaknya ganteng banget papa hari ini." Itu doa apa bukan? Itu doa. Nah, biasanya dibilang begitu, bapaknya langsung kasih duit. Anaknya tidak bilang, "Papa, kasih saya duit." Enggak. Kalau kasih saya duit, itu doa yang meminta, doa yang menuntut. Tapi kalau bilang, "Papa kayaknya ganteng banget," nah, itu doa yang tidak menuntut. Seluruh kalimah thayyibah, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu semua adalah doa. Cuma doa dalam bentuk tidak menuntut, ya, doa dalam bentuk tidak menuntut. La ilaha illallah itu doa dalam bentuk tidak menuntut, ya, dalam bentuk tidak menuntut. Itu dengan kata-kata, ya. Ada orang yang di dalam sepenuh hidupnya itu kafir misalnya, tiba-tiba di umur 60 tahun dia bersyahadat. Diampuni nggak dosanya? Dia minta ampun nggak? Enggak. Dia cuma bilang la ilaha illallah, langsung diampuni, ya, karena la ilaha illallah itu sesungguhnya adalah doa, ya, sesungguhnya adalah doa. Subhanallah adalah doa, ya. Mungkin dalam sehari-hari, ya, kadang kita musyrik, ya, kadang kita musyrik tidak terasa. Misalnya musyrik tidak terasa itu misalnya gini, lagi butuh duit, ya, tiba-tiba ada Ustadz Supriyadi ngasih saya duit. Saya bilang, untung Anda ngasih saya duit, kalau enggak mati saya hari ini. Nah, itu musyrik, karena yang menentukan mati enggaknya itu Allah, ya, menentukan mati enggaknya itu Allah. Bukan berarti tiba-tiba kita musyrik beneran, tidak. Tapi kita menjaga diri dari hal seperti itu. Apakah kita tidak boleh bilang begitu? Boleh, boleh. Boleh, tapi jangan sampai keyakinannya juga begitu. Itu hanya kalimat biasa sehari-hari. Tetapi dalam hal itu tetap kita perlu memperbaharui syahadat, ya. Tidak perlu habis itu kita langsung syahadat, tidak. Habis itu kita sholat zuhur, isinya kan syahadat tuh. Dengar azan, syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, kita jawab, udah. Seluruh dosa syirik-syirik kecil tadi itu sudah terampuni, ya, dengan syahadat. Tapi dengan doa yang tidak menuntut. Misalnya subhanallah, ya, subhanallah. Subhanallah itu sering diartikan maha suci Allah, maha suci Allah, ya. Kalau Pak Kures menjelaskan kata subhanallah itu dari kata sabaha. Sabaha itu artinya berenang, ya. Arti kata sabaha itu berenang. Orang kalau berenang itu berarti misalnya dari laut, di pantai, berarti dia berenang dari pinggir ke tengah, artinya menjauh. Jadi arti sabah itu menjauh. Jadi arti subhanallah itu bukan artinya maha suci awalnya, ya, tapi berarti jauh. Jadi sesungguhnya arti subhanallah, engkau ya Allah maha jauh, ya, maha. Dari apa? Dari apapun yang saya pikirkan tentang engkau. Pikiran kita kan terbatas. Kita mengatakan Allah itu maha pengampun. Bisa saja Allah lebih pengampun daripada yang kita pikirkan, kayak gitu. Jadi subhanallah itu maha suci
Itu isinya minta ampun. Ya Allah, ampunilah saya karena saya berpikir begini dan begitu tentang engkau, padahal engkau lebih suci atau jauh dari itu. Ya, subhanallah. Dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Itu secara apa namanya? Secara lahiriah bukan minta doa. Tidak ada doa isi. Tapi itu sungguhnya bisa mengandung doa. Mungkin dalam seharian kita merasa, wah saya sangat kuat, saya sangat hebat, saya bisa ceramah di hari ini kan hebat banget saya kan. Dan itu bisa dosa kita gara-gara itu. Karena itu bisa ditutupi, diampuni dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang tidak menuntut. Bahkan ada doa yang diam, ya, diam. Jadi kadang seseorang itu tidak harus ngapa-ngapain, itu isinya sudah doa. Bertampang memelas aja, nggak ada kata-kata, itu sudah berdoa. Atau mungkin ada jamaah yang bangun tengah malam nangis aja, udah itu doa. Jadi sudah tidak menuntut apa-apa, sudah tidak berkata apa-apa, tapi tetap doa, tetap bermakna doa. Karena itu doa tidak harus dengan kata-kata. Saya datang sebuah kampung, ya, bukan kampung saya. Terus saya jalan dengan dagu yang tinggi gitu. Itu doa bukan? Nggak ngomong apa-apa, itu doa. Ngajak digebukin nih orang. Jadi doa tidak harus dengan kata-kata, tidak dengan kata-kata. Dengan perbuatan kita sudah mengundang apa yang menjadi akibat dari perbuatan itu. Kita senyum, ya, maka akan mengundang sesuatu. Kita cemberut akan mengundang sesuatu. Tadi kan udah tahu apa arti doa tadi? Mengundang, ya. Tanpa kata-kata, hanya dengan mimik wajah, hanya dengan gerak tubuh, ya. Hanya dengan cara berjalan. Makanya dalam Al-Quran disebut wala tamshi fil ardi, ya, jangan berjalan dengan sombong. Karena sombong itu doa juga. Doa. Minta apa tadi? Minta digebukin. Jadi doa, maka kembali tadi saya masih bingung gimana doa yang tertolak. Kayaknya semua doa pasti diterima deh. Kita sombong, ada yang gebukin langsung. Tidak ditolak. Jadi tidak harus dengan kata-kata. Nah kembali atau kita ke ini tadi ya, apa namanya, doa ditolak, doa ditolak. Saya sampai sekarang meyakini tidak mungkin doa ditolak. Ya, enggak mungkin. Berdoanya kepada Allah ya. Kalau berdoanya kepada Ustaz Supriyadi mungkin, ya, mungkin. Kalau pada Allah enggak mungkin. Ya, Allah itu kan maha kaya, ya, maha kaya. Sekaya-kayanya manusia, ya, tidak semua proposal diterima. Kenapa kira-kira? Kenapa tidak semua proposal diterima oleh orang yang paling kaya pun sedunia? Kenapa? Karena kekayaannya terbatas, ya. Terutama proposal yang meminta seluruh hartanya. Itu pasti gak diterima. Serahkan hartamu semuanya, nah, itu nggak diterima pasti. Karena kekayaannya terbatas. Nah Allah kekayaannya terbatas apa enggak? Enggak. Terus buat apa ditolak proposal? Buat apa Allah menolak proposal sedangkan kekayaannya tidak terbatas? Makanya sekali lagi saya tidak masuk akal kok ada doa nggak diterima. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Bill Gates karena kaya banget misalnya, atau Elon Musk sekarang kaya banget, pasti ada proposal ditolak sama dia. Sementara ini proposal Indonesia mesti ditolak. Karena sekaya-kayanya dia
ada batas kekayaannya. Mau jutaan triliun atau apa namanya, tetap aja ada batasnya. Allah Maha Kaya, tidak terbatas. Lah bagaimana orang sesuatu atau orang atau apa Allah yang tidak terbatas kekayaannya terus nolak? Buat apa? Buat apa? Ya, kemudian Allah Maha Penyayang. Ya, Allah kan Maha Penyayang. Buat apa? Apa namanya? Bagaimana bukti bahwa Allah Maha Penyayang? Tentu saja Maha Penyayang bukan hanya kepada yang orang baik. Kayak Ustaz Supriyadi kan orang baik, wajarlah disayangi oleh Allah. Ya. Kalau yang jahat disayangi enggak? Ya disayangi. Kalau sayangnya hanya kepada yang baik, belum Maha Penyayang namanya. Jadi Allah bukan Maha Penyayang kalau yang disayangi cuma yang baik. Justru Allah menjadi Maha Penyayang karena yang tidak baik pun disayangi. Terus bagaimana menolak doa yang seperti ini? Nggak mungkin. Kita kadang tidak menerima proposal, tidak menerima, walaupun kita kaya. Kenapa kita kesel sama orangnya? Kita tidak Maha Penyayang, kenapa kita masih punya rasa kesel sama orang? Kita tidak punya rasa kesel, kita masih punya. Ya Allah, buat apa kesel? Kesel itu adalah perasaan kepada orang yang sebanding, ya, yang bisa mengganggu kita. Kita kesel karena kita. Tapi kalau orang itu dianggap kecil, ecek-ecek, ngapain kesel? Jadi kalau kita dianggap kesel, mengesalkan Allah, berarti Allah menganggap kita setara, kan nggak mungkin. Kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Terus buat apa? Buat apa menolak doa, bahkan doa atau proposal orang yang kita atau yang berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan? Di sisi Allah tidak ada kepentingan seperti itu. Ya, kemudian Allah sendiri memberi nama dirinya Wahhab, ya. Al-Wahhab, Maha Pemberi, ya, Maha Pemberi. Apa yang dimaksud Maha Pemberi? Kalau Ustadz Supriyadi punya duit dikasih ke saya, itu duitnya duit siapa? Duitnya Ustadz Supriyadi. Kalau saya punya siapa? Bukan punya Ustadz Supriyadi. Nah itu bedanya dengan Allah. Allah kalau ngasih kita duit, duitnya punya Allah, kitanya juga punya Allah. Jadi Allah memberi sesuatu kepada sesuatu yang dimilikinya juga, karena kan tidak ada sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Allah ngasih kita kesehatan, kesehatan punya Allah, kita yang dikasih punya Allah juga. Itu kayak ngasih uang kepada anak sendiri, uangnya punya kita, anak itu anak kita juga. Sama nggak kira-kira perasaannya kalau ngasih duit kepada anak orang lain? Beda kan? Karena anak orang lain bukan punya kita. Jadi ketika memberi sesuatu kepada anak, rasa senangnya itu lebih daripada rasa senang memberi kepada yang lain. Karena itu biasanya pemberian kepada anak lain lebih dikit daripada pemberian kepada anak sendiri. Kenapa? Karena lebih senang memberi kepada milik sendiri. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua adalah miliknya. Kalau memberi kepada kita, kita juga miliknya. Dan itu menyenangkan. Sama dengan menyenangkannya seorang ayah, seorang ibu memberi sesuatu kepada anaknya dibandingkan memberi sesuatu kepada yang bukan anaknya. Itu disebut Al-Wahhab, Maha Pemberi, Maha memberikan sesuatu miliknya kepada miliknya yang lain. Ya Allah juga memberi menamai dirinya Al-Mujib. Apa arti Al-Mujib? Mujibu da'watad da'i idza da'a. Mengabulkan, ya, menjawab atau mengabulkan doa orang yang berdoa. Ya. Ud'uni astajib lakum. Ada nggak ayat berdoalah padaku saya akan tolak? Nggak ada. Adanya doalah saya terima, nggak ada. Barusan saya periksa Asmaul Husna, ya Allah mungkin maha menyiksa misalnya, ya, atau maha apa, tapi tidak ada maha menolak doa. Nggak ada. Yang ada adalah maha menerima doa, nggak ada maha menolak.
Kemudian dalam surah Al-Ikhlas kan disebutkan qul huwallahu ahad Allahus samad. As-samad itu biasanya diartikan dengan tempat menggantungkan harapan. Artinya kalau ada sesuatu yang kita gantungkan harapan dan itulah tempatnya, maka sesuatu itu pasti nggak pernah mengecewakan kita. Artinya termasuk doa-doa kita tidak mungkin ditolaknya. Ya buat apa Allah menamai dirinya tempat bergantung, habis itu doa proposal kita ditolak-tolakin? Kan nggak ada gunanya. Dan Allah tidak mungkin mengatakan, menggelar diri sesuatu yang tidak benar, nggak mungkin. Jadi dari semua sifat-sifat Allah atau pemahaman kita kepada nama-nama Allah maupun pemahaman batin kita tentang Allah, susah rasanya mengatakan bahwa Allah itu menolak doa kita. Susah. Hampir tidak ada caranya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kadang kita merasa doa tidak diterima. Kadang kita merasa doa tidak diterima. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah teori, ya. Teori kenapa kita merasa doa tidak diterima. Yang sebut teori keterbatasan. Teori keterbatasan. Ustaz Supriyadi mau sehat selalu ya? Kira-kira doa itu diterima apa enggak? Sehat selalu. Kira-kira kan kita kadang sakit ya. Berarti doa kita untuk sehat selalu itu tidak terkabul. Tapi apakah karena Allah tidak mau membuat kita sehat selalu? Sehingga kan kita kadang salah paham sama Allah. Ya Allah ini kayaknya memang tidak pengen membuat saya sehat selalu nih kayaknya. Itu tidak. Makanya saya sebut teori keterbatasan. Tubuh kita ini memang terbatas. Terbatas, makin lama makin tua, makin lama makin renta, makin lama makin lemah. Itu teori, itu kenyataan, itu sunnatullah yang berlaku di bumi. Jadi bukannya Allah tidak ingin membuat kita sehat selalu, memang sunnatullahnya tubuh ya begitu, sakit, sehat, sakit. Itu kan sunnatullah. Artinya hal ini berlaku di dunia, berlaku di alam dunia, alam syahadah. Itu jadi karena berlaku di alam dunia, maka walaupun kita berdoa, doa itu tetap harus mengikuti aturan yang berlaku sekarang. Nah, nanti kalau di akhirat aman, ya, aman. Karena aturan dunia tidak berlaku di sana. Hidup abadi misalnya tidak berlaku di sana. Jadi bukan karena doanya ditolak, tetapi memang sunnatullahnya seperti itu. Itu keterbatasan tubuh kita, keterbatasan tubuh. Secara medis, ya di umur yang memuncak, mulai sel-sel itu mulai ada yang mati. Ya. Mungkin terperbaharui sedikit lewat makanan yang baik, tidur yang baik, ya, atau kemudian aktivitas yang baik. Ya. Tetapi tetap saja, yang bisa diperbaiki masih lebih sedikit daripada yang mulai rusak. Tetap saja itu udah begitu memang. Jadi itu yang saya sebut dengan teori keterbatasan. Jadi terbatas bukan doanya, bukan Allahnya menolak doa, tapi memang dunia atau tubuh kita seperti itu, sehat. Nah, bukan cuma tubuh kita seperti itu, aturan dunia juga begitu. Misalnya tidak mungkin semua orang kaya kan? Tapi semua berdoa kaya, tapi sudah sunnatullah ada yang tidak kaya. Memang begitu. Jadi harus ada yang berperan sebagai orang miskin. Aturannya begitu. Kenapa? Dengan adanya yang miskin, orang kaya jadi bisa berguna. Ya buat apa kaya kalau tidak ada orang miskin? Ustaz Supriyadi misalnya kaya raya, uangnya triliunan, tapi hidup di hutan sendiri. Gak ada gunanya uangnya. Uang itu berguna kalau ada orang lain. Ya, kalau nggak ada orang lain, nggak berguna. Jadi guna harta, guna apapun itu selalu bersifat relasional, ya, berhubungan dengan orang lain. Jadi kita butuh orang lain. Nah, kebutuhan orang lain, maka kita hidup bersama. Dalam kehidupan bersama, ya, faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Ada yang dilebihkan dan ada yang dikurangkan oleh Allah dalam kehidupan bersama.
ya, menjadi aturan sosial. Karena itu bukannya Allah tidak ingin membuat kita kaya semua, bukan, tetapi memang ada aturan dunia yang harus berlaku seperti itu. Tapi tenang saja, di akhirat aturan itu udah gak berlaku. Jadi berdoa saja sebanyak-banyaknya, nanti terwujudnya nanti di akhirat. Karena tidak ada innallaha la yudhi'u ya ajral muhsinin. Jadi tidak ada perbuatan baik sedikit pun yang Allah sia-siakan, termasuk doa-doa kita. Tidak ada yang Allah sia-siakan. Doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi agak membingungkan kalau agak ditolak ya. Ya mungkin orang ada yang mengatakan misalnya, ada atau sering disebut misalnya doa tertolak karena berdosa. Karena ada dosa. Tapi kan pertanyaannya seperti ini. Kalau saya berdosa terus minta ampun, diterima nggak doa saya? Diterima. Terus habis itu berdosa lagi, ditulis sama Allah berdosa nggak? Ditulis. Terus berdoa minta ampun lagi, diterima lagi. Ya begitu. Jadi yang dimaksud dosa doa tidak diterima karena berdosa pada waktu kita berdosa itu. Pada waktu kita berdosa kan kita pengennya orangnya bersih saja dari dosa, ya kan? Itu kan doa kita. Pengennya kayak gitu. Tapi ketika kita melakukan dosa, tetap aja ditulis dosa. Nah, setelah berdosa minta ampun, diterima lagi. Jadi itu yang dimaksud doa tidak diterima karena ada dosa. Kita pengen diampuni dosa kita. Pas melakukan dosa tetap dihitung oleh Raqib dan Atid. Habis itu kita minta ampun, diterima lagi. Jadi tidak mungkin doa tidak diterima gara-gara berdosa. Seorang berdosa, kira-kira doa apa yang paling penting bagi dia? Seorang yang berdosa, doa yang paling penting kaya apa bukan? Ya, seorang berdosa, doa yang paling penting bagi dia adalah doa minta ampun. Diterima gak? Diterima. Kalau ada orang berdosa kemudian minta sesuatu yang lain dan tidak diberi, mungkin Allahnya tahu bahwa bukan itu yang paling kau butuhkan. Yang paling kau butuhkan sekarang adalah minta ampun, dan Allah berjanji menerimanya. Apakah dengan itu kita mengatakan Allah menolak doa kita? Ya tidak. Allah hanya lebih tahu apa yang kita butuhkan. Masa seorang berdosa habis itu minta yang lain, padahal dosa sendiri belum diminta ampun sama Allah. Karena itu kalau berdoa kan biasanya kita minta ampun dulu, nastaghfirullahaladzim. Ya kenapa? Yang paling penting itu dulu yang diminta. Yang lain belakangan. Ya, yang lain belakangan. Itu kadang yang dipahami kita bahwa orang berdosa tidak diampuni. Ya sekali lagi, bukankah orang yang berdosa kalau minta ampun diampuni? Terus doa mana yang nggak diampuni? Doa mana yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara dosa. Kemudian kadang disebut juga berdosa karena meninggalkan kewajiban, kemudian doa tidak diterima. Ya. Ya itu juga sama pemahamannya seperti tadi. Ya. Meninggalkan kewajiban kan bagi kita adalah dosa. Ya. Jalan yang paling kita butuhkan ketika kita meninggalkan kewajiban, maka adalah melakukan kewajiban. Kita berdoa pada Allah, ya Allah kuatkanlah aku selalu kuat menjalankan kewajiban-kewajiban. Diterima itu. Sombong, ya, sombong itu juga dalam hadis disebut membuat orang tidak diterima doanya. Ya, doa mana orang sombong yang diterima? Contoh seperti ini. Sombong di hadapan Allah, habis itu minta kepada Allah. Ya. Sebenarnya bukan permintaan itu yang ditolak, bukan. Tetapi orang yang sombong di hadapan tempat meminta itu sebenarnya tidak meminta. Saya butuh sama Ustadz Supriyadi, tapi saya sombong di hadapan dia, ya, hadapan beliau. Kemudian saya sombong. Itu kan sama dengan tidak meminta. Itu kayak merintah. Duit. Ini minta apa malak? Masa Allah dipalak? Jadi seperti itu, ya.
Jadi kita bisa mengatakan kita perlu optimis ya, bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menolak doa. Tidak mungkin, karena tidak ada alasan satupun yang bisa membuat kita mengatakan itu. Ya. Tidak ada alasan satupun yang bisa membuat kita mengatakan itu. Kalaupun ada, itu hanya ilusi, dan ilusi itu biasanya diciptakan oleh atau diakibatkan oleh karena ini tadi, keterbatasan dunia ini. Keterbatasan tubuh kita, keterbatasan aturan sosial, keterbatasan aturan alam dan sebagainya. Itulah yang kadang membuat kita berilusi, Allah tidak menerima doa. Tidak mungkin. Bahkan seandainya pun kita mengatakan atau kita rasa ada doa yang tidak diterima, ya barangkali Allah menyimpannya untuk satu hal yang lain. Mungkin di dunia ini, atau mungkin juga ya menaruhnya di akhirat. Saya lupa hadisnya, atau mungkin saya tidak pernah baca. Cuma saya pernah dengar ya, pengajian guru saya dulu di pesantren, saya masih ingat. Beliau bilang begini, katanya suatu hari Rasulullah Muhammad SAW itu waktu Isra Mi'raj ya, itu sampai ke sebuah tempat, kemudian di tempat di surga ya, di surga. Kemudian di surga ada benda yang berkilauan, indah dan terlihat berharga, ya, kayak gitu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, itu apa, wahai Jibril? Kata Jibril, itu adalah sesuatu yang akan didapatkan oleh umatmu, ya, ketika mereka berdoa dan tidak mendapatkannya di dunia. Benda itu akan mereka dapatkan karena tidak mendapatkannya di dunia. Misalnya dia ingin ini tapi tidak, ya kayak tadi, tidak terkabul, maka dia mendapatkan itu nanti di akhirat. Terus kata Rasulullah, seandainya umatku tahu tentang itu, maka pasti mereka akan mengatakan, ya Allah, jangan terima semua doa-doa saya. Itu kata. Tapi sekali lagi saya tidak ingat hadisnya. Apakah hadisnya dhaif atau hasan atau sahih? Itu cerita. Saya kira itu ya, mungkin sebagai pendahuluan. Jika ada yang hendak ditanyakan, ya, kita diskusikan. Maaf saya nggak bisa bicara panjang karena ilmu saya tidak banyak juga ya. Kalau ilmu banyak baru bisa bicara panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas pendapat materinya. Selanjutnya kami persilakan kepada jemaah untuk bertanya. Mungkin dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya dengan Allah yang boleh mengumpulkan musim menjadi layak, kemudian takdir sudah menentukan. Katanya ini ada dua. Yang pertama, kita sudah ditentukan takdir, tapi ada yang bisa merubahnya, lebih dari doa. Dan tentuan takdir ini bisa mengubah suasana. Bagaimana itu menurut Saudari? Mohon penjelasannya yang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, takdir itu artinya ukuran, ya, kadar, ya. Kita sering menyebut kadar dalam kehidupan sehari-hari, itu berasal dari takdir, ukuran. Jadi kalau saya ini lepas, ini terbang nanti, dia jatuh, ya, itu takdir, no? Ukurannya memang begitu. Ya. Kalau dia agak ringan, dia agak melayang. Tapi kalau dia lebih berat, dia akan lebih cepat. Ya. Tapi itu disebut takdir, ya, ukuran. Setiap sesuatu ada ukurannya, ya, ada ukurannya. Ada orang yang seperti ini, misalnya si Anu tensinya tinggi, ya, katanya suka minum makan yang asin-asin, ya. Tapi si Anu
itu tiap hari makan ikan asin tapi tidak darah tinggi juga. Itu disebut takdir. Jadi takdir setiap orang tidak sama, ya, tidak sama. Jadi ada orang takdir, misalnya gini, dia ini dalam hidupnya sudah ditakdirkan bahwa dia bisa makan garam 1 ton dan tidak dan dia tidak darah tinggi. Nah si B ini 0,5 ton saja, pas dia lewat dia langsung darah tinggi. Setiap orang punya, cuma kita nggak tahu batas kita berapa, karena itu hati-hati. Tetap menjaga, karena kita tidak tahu. Tapi setiap orang ada takdirnya. Ya. Itu sama dengan kalau dulu saya sekolah misalnya, ada yang ranking 1, ranking 2, ya ada takdir. Ya. Ya, ada suatu yang berlaku, ya seperti itu. Ada suatu yang berlaku seperti itu. Nah takdir itu kalau kita lihat pada dasarnya ada 2 ya. Ada ukuran yang ditetapkan oleh alam semesta yang disebut sunnatullah, nah itu takdir ya. Yang kita sering sebut takdir itu adalah nasib ya, nasib. Nasib. Kalau yang disebut sunnatullah, bedanya sunnatullah dengan nasib. Nasib itu adalah kesimpulan terakhir. Nasib gitu. Jadi dia sudah menjadi aplikasi dari sunnatullah sungguh. Kalau sunnatullah itu berada di awal. Nah, jadi kalau takdir dalam arti sunnatullah dia berada di awal. Sedangkan takdir dalam disebut yang sering menjadi bahasa sehari-hari, dia adanya di akhir. Nah, yang saya ingin katakan begini, kalau kita ingin memahami takdir, maka kita harus secara utuh melihatnya ya. Dari awal sehingga terakhir. Kita jangan lihat akhirnya saja. Ya jangan-jangan memang ada jalan yang dia lalui orang tersebut sehingga dia sampai pada di sini. Ya, itu disebut takdir. Nah, tentang mengubah takdir, ya, ya. Kita memulai dari ini, ya. Penentu segala hal ini apa? Misalnya kemarin lagi marak Covid ya. Yang membuat saya sakit itu Covid atau sesuatu yang lain. Maksud saya seperti ini, saya mengalami sesuatu, itu penyebabnya adalah sesuatu yang natural ya. Seperti kalau kena virus kan natural ya, saya sakit itu kan peristiwa alam, peristiwa natural. Terus penyebabnya natural atau supranatural. Setiap sesuatu yang, kalau kita mengalami sesuatu kan suatu natural, apakah kita kaya atau miskin, kita sakit atau sehat, itu kan semua peristiwa natural. Kalau sakit janganlah kita contohkan, menakutkan. Kenapa saya sehat misalnya, atau kenapa kita sehat? Kita sehat karena ada faktor-faktor tertentu yang buat kita sehat. Apakah faktor itu adalah faktor natural atau faktornya supranatural? Apa yang saya maksud dengan supranatural? Faktor penyebabnya itu sesuatu yang di luar alam ini. Kalau natural kan di alam ini. Apakah itu? Nah, kalau dalam Islam kedua-duanya diakui. Kedua-duanya diakui. Penyebab natural diakui dan penyebab supranatural juga diakui. Nah, supranatural kita kesimpulkan Allah saja. Jadi penyebab di luar alam ini yang membuat kita mengalami sesuatu, di dalam Islam dua-duanya diakui. Karena itu kalau para jamaah, saya kebiasaan ngomong ke mahasiswa. Para jamaah sakit misalnya, apakah boleh ke dokter? Ya boleh, karena memang penyebab natural itu diakui dalam Islam. Tapi penyebab supranatural juga diakui dalam Islam. Caranya berdoa, dua-duanya diakui. Islam tidak mengakui salah satunya saja. Islam tidak pernah mengatakan nggak usah ke dokter, berdoa saja. Tidak. Tapi Islam tetap mengakui bahwa ada sebab supranatural itu. Dalam hal ini Allah, bukan penyebab supranatural itu jin, bukan, tapi Allah. Nah, ketika kita mengalami sesuatu, maka tetap aja jalannya dua itu. Ya, bagaimana? Nah, tadi kembali kepada doa tadi ya, Pak Ustaz. Doa itu bukan hanya apa yang kita ucapkan. Tadi kan, kalau kita jalan di sebuah kampung dan jalan dengan sengak misalnya, maka itu lagi doa, minta digebukin. Jadi kalau kita jalannya sopan, itu juga doa. Orang akan menyambut kita dengan lebih baik. Nah, apakah itu mengubah takdir? Sesungguhnya tidak mengubah takdir. Ketika kita karena sakit kemudian menjaga makanan, ya,
kemudian menjadi sehat kembali, kita sedang mengikuti tadi yang sunnatullah itu. Kita sedang mengikuti sunnatullah. Misalnya karena darah kita tensinya tinggi, maka kita mengurangi penyebab-penyebabnya, kemudian turun, kita sedang mengikuti sunnatullah. Dan apakah itu doa? Itu doa. Tadi kan sudah kita bilang dari awal, doa itu bukan hanya yang keluar dari mulut. Yang dari mulut pun dua macam, yang kita nuntut atau tenang saja. Bahkan diam juga adalah doa. Setiap perbuatan kita adalah doa. Saya kalau datang ke sini pakai baju dalam saja ceramah, itu berdoa, berharap tidak diundang lagi ke sini. Doa. Itu doa. Jadi yang perlu mungkin saya tekankan di sini, jangan kita mengatakan doa itu hanya yang keluar dari mulut kita. Seluruh aktivitas kita adalah doa. Dan seluruh aktivitas kita bisa, tidak mungkin sih mengubah takdir, tapi bisa melalui dengan takdir itu kita ke takdir yang lebih baik. Itu kan pernah terjadi pada zaman dulu kan? Pada zaman, lupa saya, mungkin Khalifatun Nabi Umar bin Khattab ya. Terjadi wabah taun di sebuah tempat. Kemudian ada yang mengatakan ke sana saja, toh kalau sampai sana dikena penyakit atau enggak itu takdir ya. Tapi ada yang mengatakan tidak, kalau saya tidak datang ke tempat itu secara sunnatullah saya tidak akan kena ya. Kenapa? Saya mengikuti takdir juga kan, dengan tidak berhubungan dengan sesuatu yang bisa membuat kita mendapatkan sesuatu, maka itu juga kita sedang mendapatkan takdir ya. Terus kita sedang menjalani takdir. Jadi tidak ada takdir yang kita ubah, kita menyiasati takdir itu ya. Menyiasatinya dengan apa? Dengan mengikuti sunnatullah atau dengan berbicara atau melakukan sesuatu ya. Dan doa untuk sembuh itu tidak harus mengatakan ya Allah sembuhkan ya. Ya, dengan berzikir juga itu sama. Tadi sudah kita jelaskan tadi kan. Dengan berzikir juga doa, dengan ini doa, dengan itu doa. Hampir saya bisa mengatakan begini, setiap aktivitas kita, setiap detik aktivitas kita adalah doa. Bentuknya apapun. Apapun. Kita lagi duduk di sini, ini doa, mengundang pahala datang. Apa yang kita lakukan? Saya duduk di sini adalah doa, saya pergi ke sana adalah doa. Ketika saya melakukan keburukan, yang datang apa? Ya keburukan, karena saya berdoa untuk keburukan. Makanya ada kadang dalam fikih itu dilarang untuk datang ke tempat maksiat. Ya karena mengundang maksiat. Gitu. Apakah waktu saya datang ke situ, ya Allah berilah saya maksiat, ya Allah? Tidak, perbuatan saya membuat itu maksiat datang. Setiap aktivitas, setiap detik, bahkan setiap 1/10 detik ya, kehidupan kita itu adalah doa. Ketika setiap 10 detik itu baik, maka dia akan mendatangkan kebaikan. Apabila buruk, dia akan mendatangkan keburukan. Lalu di mana kan urusan takdir? Tidak. Kita hanya berusaha berjalan sesuai takdir itu. Ya. Baik hubungan sama alam raya ini adalah takdir, berhubungan dengan Allah juga adalah bagian dari takdir. Dan karena kalau Allah ingin mengubah sesuatu, tetap saja perubahan itu melalui hukum alam yang telah berlaku. Kan pernah tuh katakan, dia tiba-tiba sembuh ya, tidak masuk akal. Itu kalau diteliti ujung-ujungnya masuk akal juga. Pasti masuk akal juga. Hanya kita tidak menelitinya. Prosesnya mungkin karena terlalu cepat sehingga ilmu pengetahuan tidak memahami. Walaupun ilmu pengetahuan belum memahami, sesungguhnya itu tetap berlaku dalam sunnatullah, hukum alam. Cuma ilmu aja yang belum tahu aja. Karena tidak mungkin ada terjadi di alam, ketika pun masuk ke bumi, dia melalui hukum alam. Al-Quran yang turun ini ya, ketika masuk ke bumi, dia harus berbahasa yang kita bisa paham. Coba kalau bahasanya bahasa yang kita tidak paham, ketika masuk ke bumi, dia menjadi sesuatu yang kita bisa paham ya. Oke, mungkin itu ya, maaf kalau bukan itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada seorang mahasiswa yang tanya,
Jadi nanti pertanyaannya seperti itu. Orang yang takwa pada Rasulullah itu diajari takwa Wah. Oh, wattaqullah. Oh, kayaknya. Diajari sama Allah. Kemudian berdoa pun dikabulkan. Dan itu insya Allah pasti bisa jadi. Pertanyaannya, ketika anak itu masih kuliah, Pak, bagaimana dengan menyikapi atau penjelasannya doa atau takwa itu yang sebenarnya diajari Allah, kemudian doa itu dikabulkan. Saya selalu berdoa. Saya insya Allah dibanding dengan teman-teman saya secara fisik, secara dohir, saya lebih bertakwa dengan teman-teman saya. Padahal teman-teman saya itu justru malah banyak yang boro-boro berdoa, maksiat malah jalan terus. Bahkan banyak yang pada, maaf ini saya tahu, bahkan teman-teman saya malah yang pada ngomong-ngomongkan. Bahkan di kampus itu banyak yang bawa istilahnya asesi atau barang-barang itu. Tapi kenapa saya yang taat, saya berdoa, kenapa kalau saya bukan jadi yang tertinggi dari dirinya, bahkan malah teman-teman saya dan itu yang lainnya malah di sini. Oh, mereka nggak pernah berdoa, mereka nggak pernah sholat, nggak pernah taat, boro-boro seperti kopi. Nah, ini jawabannya gimana kita? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wattaqullah yu'allimkumullah. Kalau tentang wattaqullah yu'allimkumullah itu dia berkaitan dengan ilmu laduni, ya, ilmu laduni, ya. Ilmu laduni. Jadi orang biasanya kan begini, belajarlah maka kamu tahu, ya kan? Ini kok bukan belajarlah maka kamu tahu, bertakwalah maka kamu tahu, ya. Bertakwalah maka kamu tahu. Kalau umumnya itu kita pahami atau kita sering dengar, belajarlah maka tahu. Nah, kalau belajarlah maka tahu itu ilmu yang tidak laduni, ya, laduni. Maksudnya seperti ini. Jadi ada ilmu yang kita bisa tahu karena belajar. Ada ilmu yang kita tahu bukan karena belajar, karena Allah langsung mengajari kita. Nah, ini modelnya wattaqullah wa yu'allimkumullah. Nah, bagaimana memahami kok ada yang kayak gitu, ya. Jadi begini, contoh, ya, contoh. Tadi kembali kepada definisi doa tadi yang di awal kan. Jadi sesuatu itu datang bukan hanya karena meminta. Kalau model saya belajar terus pandai, maka itu adalah model meminta, ya, model meminta. Ya, jadi cara dengan melakukan sesuatu dalam arti langsung berhubungan dengan yang kita minta itu, ya. Kalau wattaqullah itu kita membersihkan diri, kemudian sesuatu itu datang. Jadi kita tidak sedang mau ini mau itu, tetapi sesuatu itu datang karena kita mempersiapkan diri untuk hal itu, ya, mempersiapkan diri. Misalnya gini. Tadi sama dengan contoh yang anak saya bilang tadi. Anak itu tidak mengatakan apa-apa, tidak meminta uang sama bapaknya, tapi dia terlihat menyenangkan saja, kemudian uang itu datang. Dia kan nggak minta. Dia melakukan tugasnya sehari-hari, ya, dengan itu kemudian ayahnya kemudian atau bapaknya memberi dia sesuatu. Itu kan dia tidak meminta. Nah, ini yang disebut wattaqullah. Ya, perbaiki diri, kemudian ilmu datang, pemberian datang. Nah, itu konteksnya di wattaqullah alimkullah. Adapun tentang pertanyaan tentang anak, ya, tadi tentang mahasiswa tadi yang disebut sudah melakukan segalanya tapi Allah tetap tidak memberikannya. Satu hal yang penting kita sadari dalam Islam, ya, yang perlu adalah kehidupan ini tidak hanya ada di sini, ya. Dia berlanjut ke kehidupan setelah ini. Itu konsep Islam begitu, ya. Islam tidak pernah mengatakan kehidupan selesai di sini kemudian tidak berlanjut. Bahkan dulu ada, kalau kita rukun iman itu ada 6, ya. Ini 6, ada 6.
Ada dulu seorang pembaharu muslim ya di Indonesia, cukup terkenal namanya. Beliau bilang rukun Islam itu, rukun iman itu sesungguhnya tidak semuanya penting, bisa didiskon, tinggal 2 katanya. Tinggal 2. Nah, itu sudah liberal banget ya. Tetapi apa yang dia sebut tersisa 2? Beriman pada Allah dan hari akhir, kata dia. Yang lain itu bisa dihilangkan. Dia yang ini saya katakan bukan diskonnya, tapi sediskon-diskonnya dia tetap menyisakan beriman kepada hari akhir. Itu selalu penting ya, dalam Islam selalu begitu. Nah, kalau kita melihat sesuatu secara parsial ya, hanya sudut pandang sekarang saat ini, maka kita tidak memandang sesuatu secara komprehensif. Nah, apa yang dilakukan oleh tadi mahasiswa itu, dia melihat sesuatu secara apa namanya? Ya, secara parsial. Ya. Kehidupan tidak hanya pas kuliah, ada kehidupan setelah kuliah. Ada kehidupan lebih lanjut dan seterusnya, bahkan ada kehidupan setelah kematian. Kalau kita lihat kehidupan hanya di situ, ya, saya ikut ada grup ya, ada grup WA teman-teman yang SD. Ya. Kadang ada yang iseng nulis di grup itu. Siapa yang dulu ranking 1 sekarang sudah jadi apa? Terus terlihat ya, ternyata yang ranking 1 kalau kita lihat secara lahir ya, banyak yang biasa rankingnya sekarang lebih kaya dari ranking 1 itu. Banyak. Di seangkatan saya waktu waktu aliyah, seangkatan saya kuliah sekolah dulu, yang paling pertama doktor di angkatan saya bukan yang ranking 1, tapi yang jadi marbot di masjid itu. Jadi dulu di sekolah kami ada masjidnya, dan teman saya itu namanya Laude, dia marbotnya, dan dia tidak masuk ranking, dia jauh. Tapi ketika belakangan yang paling pertama ranking 1 dia, yang paling pertama doktor dia, ya, mungkin sudah mau profesor kan. Yang pinter-pinter tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi kita harus melihat sesuatu lebih komprehensif. Tidak hanya saat ini, ya bahkan tidak hanya saat ini dalam arti tidak hanya kuliah. Setelah kuliah ada ilmu sesuatu yang lain, setelah sekolah ada yang lain, juga setelah di akhirat ini. Sehingga karena itu kita hanya perlu yakin bahwa tidak ada perbuatan baik, innallaha la yudhi'u. Tidak akan ada perbuatan baik yang dianggap sia-sia, yang dianggap tiada oleh Allah. Kita harus meyakini itu. Kita harus meyakini. Mungkin mahasiswa itu tidak yakin tentang itu. Mungkin. Atau mungkin pandangannya parsial. Mungkin ya, parsial. Hanya sekarang, tidak setelah kuliah, bahkan tidak setelah kehidupan ini. Kalau kita melihatnya lebih utuh, saya pikir pandangan kita akan sedikit berubah ya. Itu mungkin mahasiswa itu akan mengatakan itu jawaban yang ngeles ya, apa boleh buat. Itu jawaban yang saya tahu dari dari pelajaran agama yang selama ini saya pahami. Mungkin itu ya Pak ya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adhim wa natubu ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.